Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Demokrasi tanpa hukum itu akan anarkis, tapi hukum tanpa demokrasi itu akan otoritarian ya. Jadi harus imbang. Itulah yang namanya prinsip demokrasi dan prinsip nomokrasi. Nah, kalau kita bicara tentang pencalonan Gibran Raka Buming Raka yang katanya sudah mulai dielus-elus oleh Gerindra, entah benar entah enggak, kok bisa begitu padahal sangat kontroversial persyaratan usianya. Bahkan beberapa pakar hukum seperti Jimli Asidiki, Titi Anggraini ya, termasuk saya sendiri mengatakan putusan MA itu tidak boleh diterapkan karena bersifat diskriminatif terhadap calon-calon perseorangan yang tidak bisa maju dengan menggunakan persyaratan baru tersebut. Kepercayaan diri Kaesang misalnya mengatakan yang paling penting adalah kinerja setelah terpilih dan lain sebagainya. Apa iya ya? Kalau kita bicara mengenai mengenai kepemimpinan itu nggak bisa kepemimpinan diciptakan oleh semalam saja. Harus ada track record. Selama ini everything is okay karena bapaknya penguasa. Nanti ketika bapaknya tidak lagi penguasa, nah baru sadar dia hidup tidak semudah itu, ya kan? Jadi sahabat era sekalian, kita harus paham ya kepemimpinan itu seperti apa. Tempo Jakarta, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia PSI Kaesang Pangarep kembali menanggapi isu dirinya menjadi calon wakil gubernur Jakarta mendampingi Anies Baswedan. Kaesang kini mengatakan dirinya beda dengan Anies setelah sebelumnya pernah menyatakan tak masalah jika menjadi pasangan untuk menjadi bakal calon petahana itu di Pilgub Jakarta 2024. Pernyataan itu disampaikan usai melaksanakan sholat Jumat di Masjid At-Taqwa Gedung Dakwah Muhammadiyah. Luar biasa ya. Senin Jakarta Pusat pada Jumat 21 Juni ya, bertepatan dengan hari ulang tahun bapaknya. Kaesang didampingi sejumlah kader PSI dalam kegiatan tersebut. Saat ditanya soal wacana dirinya menjadi calon wakil gubernur mendampingi Anies, Kaesang mengaku belum melakukan pembicaraan dengan kubu mantan calon presiden 2024 tersebut hingga sekarang. Selama ini belum ada komunikasi, kata putra bungsu Presiden Jokowi ya. Kaesang kemudian melengkapi pernyataannya dengan menyebut dirinya dan Anies memiliki perbedaan. Tapi sekedar info saja ya buat teman-teman semua, dan saya kira sudah tahu Pak Anies sama saya ini kan beda, kata Kaesang. Ya jelas lah. Ya, bedanya di mana? Di value. Ya kan? Satu ya, membangun karir politik karena kekuatan sendiri, ya kan? Yang satunya membangun karir politik dengan kekuatan bapaknya yang kebetulan presiden. Ya sederhana kan, beda pasti. Namun Kaesang tidak memberi penjelasan soal perbedaan apa yang dia maksud. Ya, satu levelnya sudah internasional, satu lokal pun belum terlihat. How come kita mau melihat ya kan? Harus ada pengalaman yang signifikan sebelumnya. Kaesang langsung mengakhiri sesi wawancara cegat seusai mengatakan dirinya beda dengan Anies. Dia kemudian berjalan meninggalkan wartawan yang ada di lokasi dan hanya diam saat diminta menjelaskan perbedaan yang dia sebut. Kaesang sempat menjelaskan alasan dia dan para kader PSI melaksanakan sholat Jumat dan makan siang di Masjid Gedung Dakwah Muhammadiyah DKI Jakarta. Ya ini kan kebetulan saya juga kenal sama Ketua IMM Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah yang ada di Jakarta juga, Mas Ari. Ini ada mantan ketum IMM. Kemarin ada yang masuk PSI juga mantan ketum IMM, ujar Kaesang. Luar biasa ya. Dia mengatakan sempat membahas soal politik dengan para kader yang menyertainya dalam kegiatan siang hari ini. Ya biasalah, seminggu sekali kalau bisa ketemu update saja soal perpolitikan di sini, ucap Kaesang. Akan tetapi Kaesang berujar pertemuannya dengan para kader PSI hari ini tidak membahas pilkada Jakarta. Itu nggak ada pembahasan tentang pilkada, nggak ada, kan kita yang membahas yang ringan-ringan saja, kata dia. Sebelumnya Kaesang sempat menyatakan jika dirinya dicalonkan di Pilgub Jakarta 2024, maka dia lebih condong memilih berpasangan dengan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Kalau misalnya melihat pengawasan, ya paling realistis melihat pengawasan ya.
dengan Pak Anies, ucapnya di Masjid Al-Huda Cempaka Putih Jakarta Pusat. Ketika itu Kaisang juga menyebut dirinya suka menonton acara Desak Anies, yang itu program kampanye Anies Baswedan saat ikut berkompetisi di Pilpres 2024. Luar biasa. Jadi memang seperti kata Ges Khalifa ya, harus dibaca sebaliknya memang ya. Ya saudara sekalian, ya itulah politik ya. Karena itu dalam politik itu aliansi bisa berbeda, koalisi bisa berbeda, tapi value remains kalau orang mau pengen yang diperjuangkan value. Tapi kalau yang diperjuangkan sekedar kekuasaan, ya ambil kekuasaan itu. Makanya saya katakan, ya seumur hidup saya tidak akan pernah membiarkan kemenangan dengan membayar, kemenangan dengan gentong babi, kemenangan dengan bansos, kemenangan dengan uang berlipat-lipat. Apalagi praktek-praktek kolusi itu dilakukan oleh orang-orang yang mengaku cinta republik ini. Padahal tambang-tambang dikuasai semua. Ya, itu yang menjadi persoalan. Kemarin Faisal Basri ya mengungkapkan soal ekspor atau impor, kalau dari Cina impor, ekspor biji nikel yang tidak dicatatkan karena ada larangan ekspor dalam kurun waktu 2020-2022, ya, melibatkan orang yang dekat dengan kekuasaan dan pejabat publik. Jadi itu dugaannya ya. Jadi saudara sekalian, yang seperti ini memang bisa bikin kita mual setiap saat. Tetapi sekali lagi saya katakan, saya tidak berpretensi benar ya. Kalau misalnya ini kritik, ya anggap sebagai sebuah alarm. Kalau merasa benar juga tidak. Harus need clarification. Tapi jangan sampai tidak ada orang yang ngomong ini. Sekolah everything is okay. Saya lihat misalnya podcast yang mencari, saya nggak pernah nyinyir, saya nggak pernah kritik, saya nggak pernah apa dan lain sebagainya. Saya cari solusi loh. Sebenarnya cara mencari solusi itu adalah dengan mengungkapkan akar masalahnya apa. Anda tidak bisa ya mencari solusi tanpa berani mengungkapkan akar masalahnya apa. Ya kan? Tiba-tiba kita ingin menyelesaikan semuanya. Padahal akar masalahnya kita tidak pernah mau berani ungkap. Bagaimana Anda bisa memberikan, ya kan, berharap ada demokratisasi ya di republik ini, terutama demokratisasi pemilihan, sementara aktor-aktor politiknya lebih percaya pada uang ketimbang katakanlah kinerja untuk mengeruk suara rakyat. Jangan-jangan bukan suara rakyat juga, suara yang diberikan oleh KPU dan lain sebagainya. Jadi tidak semudah itu ya mengatakan etos kerja. Tidak hanya elektabilitas dan popularitas, tapi etos kerja. Etos kerja itu beda lagi. Ya, untuk terpilih Anda butuh elektabilitas dan popularitas kalau seandainya, dan sebenarnya gini, intelektualitas harus tambahannya kan, itu untuk terpilih harusnya itu saja syaratnya. Tapi kan masalahnya Anda bicara tentang isi tas soalnya, dan isi tas atau duit lebih berpengaruh dalam hal seseorang terpilih. Itu soalnya sobat era sekalian ya. Itu saja sobat era sekalian ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Sekali lagi mudah-mudahan demokrasi kita tetap ada, roomnya tidak makin dipersempit ya, dan perbedaan pendapat tetap dihargai ya, kritik tetap dianggap sebagai bagian dari berdemokrasi. Karena biasanya hanya orang yang picik yang menolak kritik, dan hanya orang yang bermasalah yang takut buka-bukaan transparansi. Dan celakanya di republik ini orang yang berkuasa itu orang bermasalah semua rasanya. Ya, terutama 3 kata ini, KKN. Korupsi, kolusi, dan nepotisme. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Cadas.